Selamat siang, Ibu Mamai yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Juan Femi Tarigan. Saya berada di UPBJ Yogyakarta. Kebetulan saya berdinas di Pengadilan Negeri Pacitan, Ibu. Mohon izin perkenankan saya untuk menjelaskan tugas 7, yaitu membuat simulasi dalam penjelasan video. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis hukum secara komprehensif terhadap sebuah perkara pembunuhan yang melibatkan dua mahasiswa Universitas Bumi, yaitu korban bernama Bebek berusia 19 tahun dan pelaku bernama Ayam berusia 23 tahun. Perkara ini bukan hanya soal hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga memperlihatkan bagaimana dinamika hubungan personal, tekanan ekonomi, kecemburuan, dan persiapan alat tajam oleh pelaku kemudian berkembang menjadi tindakan kejahatan yang terencana, serta diikuti tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang-barang milik korban. Kronologi perkara menunjukkan bahwa pada Rabu 2 Februari 2024, pelaku Ayam mendatangi indekos korban. Keduanya diketahui dekat dan sering beraktivitas bersama berdasarkan keterangan para tetangga kos. Bahkan, hubungan keduanya selama ini tidak pernah menunjukkan tanda-tanda permusuhan atau pertengkaran. Akan tetapi, melalui pemeriksaan lebih lanjut, terungkap adanya motif yang bersumber dari rasa iri pelaku terhadap kondisi ekonomi korban, serta tekanan keuangan yang dialami karena tunggakan biaya kos dan masalah pinjaman online. Pelaku juga diketahui membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok motornya, sehingga menunjukkan adanya persiapan alat untuk melakukan tindak pidana. Setelah melakukan perbincangan di kamar kos korban, pelaku berpura-pura hendak pulang. Pada saat itulah pelaku mengambil pisau lipat dari saku celananya dan secara tiba-tiba menusukkan pisau tersebut berulang kali ke bagian tubuh, dada, dan leher korban. Korban masih berusaha melawan dengan menggigit tangan pelaku, tetapi pelaku terus melakukan penusukan hingga korban tersungkur dan meninggal dunia di tempat. Yang membuat perkara ini semakin kompleks adalah tindakan pelaku, yaitu membungkus jasad korban menggunakan plastik besar, dilapisi sprei kasur, dan menaburkan pewangi serta bahan pengawet dengan tujuan menyamarkan bau tubuh korban. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, pelaku mengambil barang-barang milik korban, yaitu MacBook, ponsel, dan dompet berisi uang. Barang-barang tersebut kemudian dijual dan hasilnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Jasad korban baru ditemukan setelah hampir 2 minggu. Tidak ada kabar. Keluarga korban yang tidak dapat menghubungi korban kemudian mendatangi kos dan menemukan keadaan pintu terkunci di dalam. Setelah dibuka bersama pemilik kos, jasad korban ditemukan terbungkus rapi dengan kondisi yang sudah diawetkan, yang semakin menguatkan dugaan bahwa pelaku berusaha menutupi jejak dan menunda proses pembusukan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan berdasarkan CCTV, keterangan saksi, serta bukti-bukti lain di tempat kejadian hingga akhirnya menetapkan Ayam sebagai tersangka. Pada tahap penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyusun surat dakwaan dengan 2 bentuk dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dakwaan kedua pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa yang dikombinasikan dengan pasal 365 KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Analisis delik yaitu penerapan pasal KUHP yang tepat. Dari keseluruhan fakta, unsur dari dalam pasal 340 KUHP tampak terpenuhi. Pasal tersebut mensyaratkan adanya unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Rencana tidak harus berupa perencanaan sehari-hari, tetapi cukup dengan adanya cooling down period tentang waktu yang cukup antara niat melakukan kejahatan dan eksekusi tindakan. Fakta menunjukkan bahwa pelaku membawa pisau dari rumah, menyimpannya di jok motor, mengambilnya memasukkan ke dalam saku celana, dan menunggu momentum untuk menggunakannya. Hal ini menunjukkan adanya pembentukan niat yang matang dan persiapan yang konkret.
Selain itu, pelaku melakukan tindakan lanjutan dengan menutupi jasad korban, menaburkan pengawet dan pewangi, serta mengambil barang-barang milik korban. Tindakan ini menggambarkan bahwa pelaku sepenuhnya sadar atas perbuatannya dan bukan dalam keadaan spontan, panik, apalagi terprovokasi. Dalam dakwaan alternatif kedua, jaksa juga memasukkan pasal 365 karena adanya pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, tetapi secara doktrinal, apabila pembunuhan dilakukan terlebih dahulu kemudian diikuti pencurian, pasal yang lebih tepat adalah pemisahan antara tindak pembunuhan dan pencurian, bukan menjadikannya satu kesatuan delik sebagai perampokan yang menimbulkan kematian. Dalam kasus ini, kehendak pertama pelaku adalah menghilangkan nyawa korban, sementara pencurian merupakan akibat lanjutan setelah korban meninggal. Oleh karena itu, konstruksi delik yang paling tepat adalah pasal 340 KUHP ditambah pasal 363 atau 362 KUHP untuk pencurian, bukan pasal 365 KUHP. Namun jaksa memilih konstruksi alternatif agar pengadilan memiliki ruang untuk menilai. Dalam konteks acara pidana, eksepsi hanya diajukan terhadap hal-hal formil, misalnya dakwaan kabur atau tidak cermat, dakwaan tidak lengkap, pengadilan tidak berwenang mengadili, penuntut tidak dapat diterima. Dalam kasus ini, eksepsi yang mungkin diajukan oleh penasihat hukum terdakwa adalah bahwa dakwaan bersifat obscur liber karena jaksa memasukkan dua pasal yang berbeda di sifat deliknya. Pembunuhan berencana adalah delik kesengajaan yang dirancang, sedangkan pasal 365 ayat 4 merupakan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, yang sifat hendaknya berbeda. Penasihat hukum bisa berargumen bahwa dakwaan alternatif ini membingungkan dan tidak menggambarkan keseluruhan hubungan peristiwa secara logis. Namun demikian, karena ada dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, bukan kumulatif, maka hakim umumnya akan menolak eksepsi ini, karena jaksa justru diberi kewenangan menyusun dakwaan berlapis selama tidak saling bertentangan. Dengan demikian, eksepsi kemungkinan besar ditolak dan pemeriksaan pokok perkara akan dilanjutkan. Tuntutan atau requestor berdasarkan fakta dan analisis unsur delik, penuntut umum akan mengajukan tuntutan pidana yang berat, mengingat unsur pasal 340 KUHP terpenuhi secara lengkap, terutama adanya persiapan, pembawaan pisau, pemilihan waktu, dan tindakan lanjutan yang untuk menyembunyikan mayat. Tuntutan paling logis yang diajukan adalah pidana penjara seumur hidup. Subsidiar pidana penjara selama 20 tahun apabila hakim memiliki pertimbangan khusus yang meringankan, meskipun hal tersebut tampak sangat kecil dalam kasus ini. Jaksa pada umumnya juga akan menambahkan poin pemberatan antara lain. 1. Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa manusia. 2. Dilakukan terhadap teman sendiri yang selama ini dekat. 3. Terdakwa menunjukkan perilaku kejam dengan menusuk berulang kali pada bagian vital. 4. Pelaku berusaha menyembunyikan jasad dan menunda pembusukan. Sementara faktor yang mungkin dianggap meringankan sangat terbatas, misalnya terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, atau mengakui perbuatannya, tetapi faktor tersebut tidak menghapus beratnya sifat kejahatan. Sebagai penutup, dengan demikian, melalui analisis sistematis terhadap unsur tindak pidana pembunuhan berencana dan tindakan lanjutan berupa pencurian terhadap barang-barang milik korban, dapat disimpulkan bahwa dakwaan pasal 340 KUHP adalah dakwaan yang paling memenuhi seluruh unsur dan paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap. Sedangkan eksepsi yang mungkin diajukan oleh penasihat hukum, terdakwa pada umumnya tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim karena dakwaan telah disusun secara sah dan memenuhi syarat formil. Pada akhirnya, tuntutan yang paling sebanding dengan perbuatan pelaku adalah pidana penjara seumur hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang paling proporsional terhadap tindakan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan disertai upaya menutupi jejak kejahatan. Sekian Ibu Mamai Komaria SHMH, hasil dari pemaparan saya. Semoga yang saya sampaikan dapat berkenan. Namun jika ada kekurangan dalam memberikan penjelasan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya mengucapkan apresiasi dan sangat terima kasih kepada Ibu Komaria yang sudah memberikan materi pembelajaran universitas terbuka kepada saya, sehingga membuat saya lebih paham, karena selama ini saya hanya mengetahui secara praktek, namun ternyata secara teori lebih lebar lagi. Saya sangat berterima kasih Bu. Saya mohon undur diri. Saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.